tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pastor ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam kembali bersama dengan saya ya di hari Jumat malam ini ya. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan tadarusan kita tentang kisah rasul, kisah para rasul, kitab kisah para rasul dengan di penghujung ini karena kita sudah ngebahas soal pasal terakhir di hari Kamis malam ya. Kemarin ya kita sudah membahas pasal 28. Bagaimana akhirnya Paulus itu sampai juga di Roma. Di Roma di ayat-ayat terakhir kita tahu 2 tahun dia ada di dalam tahanan rumah ya, bukan di penjara. Dia dikawal oleh 1 orang prajurit dan di rumah itu, di tahanan rumah itu, tahanan kota itu, dia masih bisa menerima sahabat-sahabatnya ya, pemimpin-pemimpin gereja saat itu untuk bicara dengan dia, belajar dengan dia, saling mendoakan, dan juga sharing firman Tuhan, sharing kesaksian ya, sehingga akhirnya kita tahu pelayanan Paulus ya terrecord dengan baik. Mungkin karena dia menggunakan waktunya itu untuk menerima banyak orang dari Asia, bahkan dari kok libet ya, dari Palestina ya, dari wilayah yang ada orang Yahudinya di Yudea ya. Ada beberapa orang Yahudi di Yudea yang datang ke Roma jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan Paulus dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Dan Paulus memang teraniaya, menyelesaikan sisa hidupnya tidak dalam kebebasan, tapi dia tidak salah ya. Kita sudah ngebahas ini di pasal-pasal kisah rasul di terakhir-terakhirnya bahwa bahkan wali negeri Roma yang ada di wilayah Syria, gubernur Roma ya, gubernur Syria yang ada di Roma, gubernur Roma yang ada di Syria, baik itu Felix atau Festus, bahkan Raja Agripa II ya, Raja Galilea itu sama sekali tidak menemukan kesalahan. Mereka sudah sepakat mestinya mereka bisa membebaskan Paulus gitu ya, tapi karena Paulus sudah kadung naik banding ke kaisar, karena ada niat yang buruk, niat yang jahat oleh orang-orang Yahudi untuk menzoliminya ya, untuk mau membunuh dia kalau tidak bisa kalau dia tidak naik banding pasti dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang memang sudah kalap ya, melihat memang mereka kalah dalam urapan, kalah dalam pengajaran, kalah dalam berdebat gitu ya. Karena Paulus memang sangat menguasai Taurat, dia adalah seorang Farisi dan juga sangat paham banget tentang seluk-beluk budaya dan adat Yahudi karena dia memang murid dari Gamaliel. Alkitab katakan dia bersaksi demikian ya. Tentu karena kesaksiannya ada di Alkitab kita, tertulis di dalam kitab atau surat yang dia berikan kepada orang-orang yang dalam pengembalaan di jemaat-jemaat yang sudah dia rintis, dan juga terlebih tercatat dalam Injil Kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas, dan itu Kisah Rasul ini sudah tersebar di gereja dan tidak ada yang mendebatnya. Berarti memang Gamaliel adalah guru dari Paulus soal Taurat itu ya. Makanya nggak heran Paulus bisa berdebat soal adat, isi adat budaya dan juga agama Yahudi dengan orang-orang yang disebut tua-tua, bahkan imam-imam kepala ya. Bahkan imam besar pun mungkin bisa ya tidak terlalu berkutik ya menghadapi pemahaman agama yang dimiliki oleh Paulus.
Jadi satu sisi memang kita harus penting memiliki pemahaman agama kita, ya, agama yang kita yakini. Jadi Paulus bukan saja menguasai Taurat agama lamanya, ya, tapi dia juga menguasai Injil. Nanti di dalam surat-surat yang akan kita bahas di tadarusan berikutnya, kita akan menemukan bagaimana cara Paulus sehingga akhirnya bisa memahami Injil atau kabar baik atau tentang Yesus yang tadinya dia benci, akhirnya dia cinta sampai akhir hidupnya. Itu kenapa, ya, bagaimana caranya dia bisa memahami Yesus dan juga kekristenan dengan sangat baik gitu ya, dibandingkan mungkin dengan orang-orang Kristen yang lebih dahulu menjadi pemimpin gereja saat itu. Ya, kita belajar nanti dalam surat-suratnya Paulus. Yang saya mau katakan, Paulus luar biasa menyelesaikan hidupnya dalam iman yang luar biasa. Ya, masalah apapun yang dihadapi tidak menjadi kendala bagi dia. Dia terus melayani Tuhan. Saya berharap dengan kita menyelesaikan kisah Rasul, kita terus punya spirit yang sama seperti yang Paulus legasikan, ya, yang Paulus wariskan, dan itu tertinggal dalam perjanjian baru yang bisa kita baca kapanpun itu, ya. Dan sebelum kita masuk dalam doa, sekali lagi ada pengumuman di flyer di layar saudara, STT Sangakala. Saya mengundang kembali, ya, karena saya masih berikan waktu, ya, tapi sudah mungkin last minute karena sudah cukup banyak orang yang mendaftar gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mendaftar dengan scan barcode yang ada di bawah. Di situ ada penjelasan berapa biayanya, pendaftarannya, uang kuliahnya, juga formulir pendaftarannya. Kalau Bapak Ibu bermasalah dengan dana, sekali lagi sudah saya berulang-ulang dalam program ini mengatakan jangan dipikirkan itu, ya, didaftarkan saja namanya kalau memang sudah siap untuk 3 tahun mendalami teologi, ya, mau melayani Tuhan lebih lagi, basah kuyup sekalian, jangan cuma main gerimis. Itu filosofi yang saya sering bagikan, ya. Jadi kalau mau mendalami sesuatu, mau mau basah-basahan, ya, jangan cuma main gerimis, tapi nyemplung sekalian ke sungai, basah kuyup sekalian gitu ya. Dan 3 tahun siapkan waktu saudara, juga jaringan internet saudara, terutama karena kita akan full online. Dan kalau ada kendala soal biaya terlalu berat bagi saudara, jangan dipusingkan, nanti saya akan interview saudara, kita akan bicarakan itu. Dan saya pasti kalau mendapati bahwa saudara sungguh-sungguh terpanggil dan mau mendalami teologi dengan sungguh, apalagi kalau saudara sudah melayani Tuhan, ya, itu kredit poin, ya. Misalnya sudah merintis di daerah mana, di pedalaman mana, sudah menggembalakan, sudah menginjil, wah, ya, saya untuk orang-orang seperti ini akan support habis, ya. Jadi bukan cuma wacana atau bermimpi atau berencana, tapi sudah terjun langsung dalam pelayanan, ya. Kalau saudara seperti itu dan mau upgrade teologi dengan memiliki kemampuan teologi yang baik, mengejar kemampuan teologi yang baik dengan sekolah di tempat ini sehingga akhirnya nanti mendapatkan gelar sarjana teologi, saya, ya, orang yang paling akan support. Saya paling senang kalau ada orang sudah pelayanan, ya, terus mau upgrade lagi, ya, karena merasa dirinya kurang, ya, kurang mendapatkan sesuatu atau kurang maksimal lah. Kalau masalah dana, saya pasti akan support, ya. The way dalam membuat program ini bukan untuk mencari uang dana, tapi untuk memfasilitasi hamba-hamba Tuhan yang sedemikian gitu, ya. Di program ini, di angkatan terakhir ini, kita angkatan terakhir, ya, tahun depan kita nggak buka lagi, ini angkatan terakhir. Khusus angkatan terakhir ini sudah ada beberapa hamba Tuhan dari Kalimantan, dari bahkan sinode yang bukan dari sinode kami JKI, ya, yang bukan JKI, ya, sinode lain, ya, yang ikut mau join dalam kelas ini, dan saya akan fasilitasi, ya, selama internet itu ada di tempat mereka, dan juga tentu mereka punya gelar atau ijazah SMA, ya, sebab syarat untuk S1 adalah punya ijazah SMA. Kalau nggak punya ijazah SMA memang bermasalah di sini karena nggak akan bisa gitu, ya. Jadi harus diselesaikan dulu, mungkin ikut paket C atau apa gitu, ya, supaya kita punya ijazah SMA. Bisa sambil berjalan, atau juga Bapak Ibu bisa mendapatkan, ya, paket C dulu gitu, ya, baru nanti ikut program ini, yang meskipun bukan kita yang mengelola, nanti pasti ada juga, ya. STT Sangkakala di Salatiga akan terus bikin kelas online karena mereka ini adalah memang pelayanan di bidang akademis, di bidang teologi, sedangkan saya kan hanya memfasilitasi teman-teman tadinya, leader-leader di The Way untuk bisa
khotbah yang bagus, bisa punya pemahaman teologi yang bagus, karena saya merasa apa yang saya miliki udah saya bagi kepada mereka ya. Jadi mereka tetap haus ya, saya fasilitasi buat ini kerjasama dengan ST Sangkakala, dan 3 tahun 3 angkatan saya rasa sudah cukup bagian saya untuk memfasilitasi teman-teman. Dan tahun keempat ya tidak akan kita buat lagi, tahun depan tidak akan kita buat lagi. Saya akan fokus dengan 3 angkatan ini, yang mungkin nanti kalau dengan angkatan baru bisa jumlahnya sekitar 30-40 orang totalnya. Saya mau benar-benar maintain supaya 40-40 orang ini bisa selesai punya STH semuanya. Dan nanti kalau sudah punya STH semuanya, mungkin kita akan pikirkan nanti supaya kalau punya kerinduan bisa punya master teologi ya, kita akan coba fasilitasi, mungkin bekerja sama juga dengan STT Sangkakala gitu ya. Kalau tidak bisa nanti kita cari STT lain gitu ya, karena banyak STT di luar sana yang tentu pasti adalah salah satu yang mau bekerja sama dengan apa yang akan kita kelola nantinya ya. Karena saya percaya ketika ada kemauan ya, ada kesungguhan ya, God will make a way gitu ya. Kita hari ini akan ngebahas sesuatu materi yang luar biasa yang menutup rangkaian tadarusan Kisah Rasul kita, yakni tentang baptisan ya. Karena di Kisah Rasul kita menemukan ada banyak kata baptisan yang dipakai oleh Lukas ketika menuliskan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Kisah Rasul ini. Jadi kita akan mendalami. Saya tidak sedang membuat dogma atau mendoktrin saudara ya. Jauh, nanti Bapak Ibu ikuti saja ya. Saya tidak akan mengarahkan pemahaman saya kepada saudara. Saya hanya coba membuka ya, menarik keluar, namanya mengeksposisi ya, menarik makna terdalam dari kata-kata yang kita baca, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih clear ya. Soal nanti Bapak Ibu mengikuti apa tidak, saya tidak bermain di area itu, karena saya sadar dalam program Deep Talk with Pase ini bukan bicara soal doktrin. Saya tidak akan pernah ngomong soal doktrin. Saya hanya mengajarkan apa yang saya bisa pahami dari Alkitab yang saya baca. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu doktrinnya saya, doktrinnya The Way, tentu Bapak Ibu bisa ikuti. Misalnya kalau saya khotbah di hari Minggu ya, atau hari Raya Besar ya, yang di live streaming di channel YouTube ini gitu ya. Tapi kalau kelas-kelas seperti ini atau program-program online seperti ini ya, saya tidak akan main di dalam area dogmatika ya. Karena saya tahu yang mengikuti, yang mendengar ada dari kelompok gereja lain yang mungkin tidak sealiran, tidak sepahaman teologi ya dengan saya gitu ya. Jadi kita akan coba mengeksposisi kata-kata yang ada dalam Kisah Rasul, khususnya soal baptisan gitu ya. Jadi kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami siap untuk belajar dalam Bible Clinic ini, di program terakhir di dalam rangkaian kami menyelesaikan tadarusan Kisah Rasul, yakni mengangkat tema soal baptisan ya. Karena dalam Kisah Rasul baptisan dijelaskan sangat spesifik ya. Ada baptisan selam, baptisan pertobatannya Yohanes, dan juga baptisan dalam nama Yesus. Ada juga baptisan Roh Kudus ya. Apa itu? Biarlah apa yang sudah hamba siapkan terdeliver sampai kepada semua yang mengikuti, baik yang mengikuti live streaming maupun yang mengikuti secara siaran tunda. Berkati semuanya agar selesai program ini semua kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita siapkan ya Bapak Ibu, khusus Bible Clinic ya, Alkitab boleh disampingin dulu, karena kita tidak membaca satu pasal dalam program setiap hari Jumat. Kita hari Jumat tepatnya akan hanya mendalami ya. Saya akan buat PowerPoint-nya atau presentasinya tentang topik tertentu, tentang kata tertentu, tentang kalimat tertentu, tentang sesuatu, mungkin bisa orang di situ, bisa benda di situ, bisa apa saja, supaya ketika Bapak Ibu ikuti Bible Clinic ini, Bapak Ibu punya pemahaman yang lebih luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam presentasi yang saya siapkan untuk Bible Clinic Jumat ini, yakni soal baptisan dalam Kisah Rasul, kita nyanyi dulu. Kita berterima kasih sama Tuhan lewat lagunya Thank You Lord yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Saya mengagumi dia karena vokalnya bagus, melodi ciptaan lagunya keren, dan everlasting ya, Don Moon gitu ya. Mari sama-sama kita nyanyi.
your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love. Haleluya. Lagu yang keren banget ya. Kita diajar untuk lalu mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Jadi siapkan hati kita. Ya, kita sudah doa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersyukur, kita sudah mengucapkan terima kasih, thank you Lord ya. Dan sekarang ini kita siapkan hati kita ya. Bapak Ibu, saya selalu mengajak kita untuk seperti jemaat di Berea. Ingat ya, di Kisah Rasul kita pernah ngebahas suatu jemaat, yakni jemaat Berea yang luar biasa, yang mereka selalu membuka hati mereka untuk pengajaran apapun ya, untuk hamba Tuhan siapapun ya. Mereka tidak reject, tidak menilai, tidak menghakimi. Mereka benar-benar selalu, maafkan saya ya, saya matikan dulu handphone masih bunyi ya. Jadi mereka menerima siapa saja, termasuk rasul-rasul yang mengajarkan sesuatu yang baru ya. Mereka tidak menjudge ya. Mereka menerima tapi mereka tidak aminkan ya. Menarik nih, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ketika mereka membuka hati, maka mereka menerima, tapi mereka tidak aminkan. Mereka di rumah, kembali ke rumah dengan keluarganya, dengan suaminya mungkin, dengan istrinya, dengan anak-anak, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya yang bisa dikumpulkan. Mereka mendalami sendiri ya, mencari tahu kebenarannya sendiri dari apa yang diajarkan rasul-rasul tadi. Terus mereka mendalami, tanya Tuhan, dan ketika mereka mendapatkan sesuatu pemahaman yang sama dengan apa yang rasul-rasul sampaikan kepada mereka tadinya ya, sebelumnya, maka mereka baru aminkan dan mereka kerjakan. Sama nih ya, dalam program ini saya bukan tipikal orang yang suka diamin-aminin gitu ya. Jadi lebih baik diem aja, tapi buka hatinya, jangan curiga dulu ya, jangan jangan juga punya penilaian dulu. Kalau kita belajar tuh kita harus menerima dari guru siapapun. Ya, kalau kita sudah nggak suka sama gurunya, sebagus apapun materi yang diberikan oleh guru itu nggak akan sampai kepada kita ya. Jadi harus membuka hati ya. Ya, dalam hal ini kebetulan saya ngajar gitu kan ya. Nah, tapi ini bukan ke saya saja, tapi ke siapapun juga, ke hamba Tuhan manapun juga, ke gereja manapun juga yang kau bisa dapatkan di YouTube-mu gitu ya, di handphonemu, di gadgetmu gitu saudara ya. Jadi buka dulu, terima dulu, terus nanti tanya sama Tuhan. Nah, kalau kita tidak sesuai yang kita dapatkan dari Tuhan dengan apa yang kita terima dari hamba Tuhan tertentu, di gereja tertentu, ya sudah ya, kita tidak usah aminkan ya. Berikutnya ya mungkin kita kasih kesempatan, mungkin memang nggak pas gitu ya. Jangan langsung, wah ini pasti sesat, jangan gitu juga gitu ya. Tapi kalau semakin kita punya kepekaan dan kita merasa bahwa apa yang diajarkannya dan juga apa yang disampaikannya itu nggak benar, ya jangan masuk ke channel itu lagi gitu ya. Jangan juga jadi menghina-hina gitu ya. Membuli atau mengkritik yang membabi buta gitu ya. Itu hal yang tidak bijaksana ya. Jadi kalau emang nggak suka dengan apa yang diajarkan, nggak cocok gitu, setelah kita minta konfirmasi sama Tuhan, andai kata kok nggak cocok nih dengan apa yang saya mau sampaikan sekarang ini, terus di program berikutnya juga kau tanya sama Tuhan nggak cocok lagi, ya udah nggak usah nonton lagi ya, unsubscribe aja ya channel YouTube kami, dan juga nggak usah masuk lagi ya, nggak usah nonton lagi gitu ya. Cari aja channel YouTube yang lain, hamba Tuhan yang lain, dan gereja yang lain yang mengajarkan tentang kebenaran. Banyak banget kan, kita bisa memilih di zaman digital ini. Tapi andai kata nanti misalnya kau buka hati dalam pengajaran ini, terus cocok ya, setelah kau bergumul sama Tuhan dan Tuhan juga menyampaikan hal yang sama kepada saudara, ya saya berharap saudara langsung mengerjakan itu, memahami itu, dan mengajarkan itu kepada orang-orang yang memang bisa kau ajar ya, di sekitarmu, anakmu terutama, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi sama-sama kita belajar, kita akan ngomong soal baptisan, dan saya
membuka apa yang hanya ada di Kisah Rasul. Ini menarik nih. Kalau ngomongin baptisan apapun itu ya, itu ayat-ayatnya tersebar banyak di Perjanjian Baru khususnya ya. Ada di surat Paulus, ada di surat rasul lain, ada di kitab Injil ya. Tapi saya hanya pada malam ini, pada program Bible Clinic soal baptisan ini, saya hanya fokus hanya pada Kisah Rasul. Ya, itu kenapa saya bilang saya hanya mengeksposisi Kisah Rasul, hanya menggali keluar apa yang terdapat di Kisah Rasul tanpa berusaha untuk membangun doktrin. Saya nggak tambahin dengan ayat-ayat yang lainnya gitu ya, karena kalau udah nambah ayat-ayat yang lainnya berarti saya sudah membangun pemahaman ya, membangun sesuatu yang benar-benar menguatkan alibi, menguatkan pemahaman saya dengan mencari ayat-ayat pendukung dari kitab-kitab yang lainnya gitu ya. Tapi saya pada kesempatan ini tidak seperti itu ya. Kita sudah belajar Kisah Rasul masalahnya kan, dari pasal pertama sampai pasal 28 kemarin kita sudah selesaikan. Jadi kalau kau ikuti mestinya kau tahu gitu ya, ada di pasal mana, di ayat mana ketika Kisah Rasul bicara soal baptisan. Dan meskipun banyak tapi juga tidak terlalu banyak ya. Dan itu semestinya spesifik ya. Jelas sekali Lukas menyampaikannya kepada kita lewat suratnya ini ya, lewat suratnya kepada Theophilus ya, hamba Tuhan yang dicintai Tuhan begitu ya, atau hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, arti Theophilus itu. Jadi siapkan karena bisa jadi ada yang selama ini gak punya pemahaman seperti yang akan saya paparkan ini ya. Kita sudah doa, kita siapkan hati kita, dan kita masuk dalam presentasi pada malam hari ini. Temanya baptisan di Kisah Rasul ya, by saya gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar lewat PowerPoint yang saya buat ini ya. Saya tidak terlalu jago bikin PowerPoint ya, apalagi sudah lama saya tidak mengajar di kelas gitu ya. Dan saya bukan tipikal orang yang berkhotbah suka pakai PowerPoint, karena kalau pakai PowerPoint saya jadi kayak ngajar gitu ya, intonasinya saya tidak bisa lepas gitu ya. Jadi saya sudah nyoba tuh, ketika saya lihat kok ada banyak pendeta kalau khotbah pakai PowerPoint kayaknya keren banget ya. Saya malah ketika coba pakai PowerPoint malah kayak ngajar di kelas gitu ya. Dan saya kurang cocok dengan khotbah model seperti itu ya. Kalau saya khotbah ya saya pengennya kayak bercerita saja gitu ya. Bercerita apa yang ada di hati saya, yang saya gumuli, yang saya siapkan materinya, terus saya ngomong ya, kayak orang mendongeng gitu ya, kayak orang bercerita gitu ya. Saya lebih suka yang begitu, berkhotbah dengan model narasi tanpa poin 1, poin 2, poin 3. Makanya Bapak Ibu yang mengikuti khotbah saya selama di The Way, saya sudah tinggalkan itu. Dulu di gereja lama saya khotbahnya sistematis ya. Jadi ada 5 langkah, ada 7 langkah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang 1 ayat ini, 2 ayat ini, 3 ayat ini. Itu dulu saya tergoda karena saya memang karunianya ngajar, jadi bikin materi sistematis gitu ya. Dan itu cocok dulu ya pakai PowerPoint. Cuma karena di gereja lama kalau pakai PowerPoint itu kadang-kadang ribet gitu ya, karena bukan mereka tidak siap, kan bisa mereka siapkan, tapi khotbah saya itu kalau dari sesi pertama, sesi kedua terlalu mepet gitu ya. Jadi kadang-kadang saya harus lari ya. Kalau lari kadang-kadang kok lupa tuh ya, kayak apa sih namanya tuh? Yang buat nyimpen data itu ya, flash disk saya kadang-kadang ketinggalan, dan itu berkali-kali ya. Dan kalau ketinggalan yang berikutnya kadang-kadang saya nggak bisa pakai presentasi ya. Jadi saya pernah siapin, ada di mobil itu ada 3 flash disk begitu ya. Dan problemnya kalau udah ketinggalan tuh susah nemunya lagi ya. Nggak tahu tuh right pengangkatan atau gimana gitu ya, pokoknya hilang aja gitu. Jadi akhirnya ya saya hanya khotbah doang, tapi tetap 1, 2, 3. Tapi kalau pas di The Way ya, saya merasa bahwa khotbah saya kurang hidup begitu kalau seperti itu. Karena kalau bagi saya kalau saya khotbah itu, saya khotbah juga saya dengar kan apa yang saya omongin gitu loh. Jadi kadang ini nggak tahu ya, saya kalau khotbah tuh kadang saya diberkati oleh khotbah sendiri gitu ya.
Karena seringkali apa yang saya katakan dalam mulut saya ini ya sesuatu yang tidak saya siapkan ya. Saya percaya ketika kita berserah sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa pakai lidah mulut kita untuk memperkatakan apa yang menjadi isi hatinya yang tidak kita siapkan, dan saya lebih bisa mendapatkan berkat dari khotbah saya ketika saya bercerita ya. Jadi saya siapkan materinya, saya dalami, saya renungkan, saya dalami, saya renungkan beberapa hari begitu, sehingga ketika khotbah ya saya tahu saya harus ngomong apa dari materi yang sudah saya renungkan dan sudah saya dalami ya. Dan hari ini saya bikin di Bible Clinic mulai per Mei ini, setiap hari Jumat saya akan berusaha bikin PowerPoint-nya. Dan jadi itu kenapanya saya belajar lagi PowerPoint. Ternyata PowerPoint yang timeline-nya gratisan udah bagus-bagus juga gitu ya. Ya. Dan kita masuk ya, siapkan hati saudara ya. Jadi di dalam Kisah Rasul ya, baptisan itu saya temukan ada 3 ya. Pertama baptisan Yohanes yang muncul pertama kali, itu bisa dapatkan di dalam kitab Injil tentu, yang sebagai dasarnya ya, nih baptisan Yohanes Pembaptis maksudnya. Jadi meskipun baptisan itu sudah ada dalam budaya Yahudi, Judaism, agama Yahudi, yakni baptisan proselit, yakni baptisan orang dari yang bukan orang Yahudi tapi mau menjadi pengikut agama Yahudi. Ya, ada baptisan proselit namanya. Jadi baptisan orang kafir yang mau menjadi pengikutnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka harus melewati proses itu. Tapi di dalam sejarah gereja dan juga Alkitab, baik PL maupun PB, yang paling menonjol yang kita bisa menemukan orang yang paling memprovokasi, orang yang paling mempelopori tentang baptisan ya adalah Yohanes Pembaptis. Makanya di dalam Kisah Rasul ya, khususnya di Kisah Rasul itu disebut sebagai baptisan Yohanes Pembaptis gitu ya. Yang kedua, ada baptisan dalam nama Yesus. Jadi ini sepintas agak mirip dengan baptisan Yohanes, tapi ternyata berbeda kalau kita membacanya atau mengeksposisi Kisah Rasul dengan teliti gitu ya. Ada baptisan dalam nama Yesus. Yang ketiga, di Kisah Rasul ada baptisan Roh Kudus ya. Nah, jadi kita dalam beberapa menit, ada tersisa waktu 1 jaman kurang lebih ya, kita akan ngebahas soal 3 baptisan ini. Jadi siapkan hati saudara ya, saya coba dengan cepat ngebahas itu. Yang pertama adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Ya, kalau kita membaca kitab Injil, ingat gak? Ya, ada suara dari padang gurun berteriak, bertobatlah, bertobatlah, dan berilah dirimu untuk dibaptis. Sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Itu teriakan Yohanes Pembaptis yang di cover, yang dicatat, yang ditulis oleh semua penulis kitab Injil. Jadi Yohanes Pembaptis ketika melayani Tuhan, dia mulai menyampaikan berita orang Yahudi, orang Israel harus bertobat, dan tanda bertobat, tanda mau bertobat, tanda sudah bertobat adalah memberi diri dibaptis. Itulah baptisan Yohanes. Makanya ya, baptisan Yohanes sering disebut dengan baptisan pertobatan. Nah, ini kita baca ya, Kisah 19 ayat 3 sampai 4. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ya. Lalu kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Nah, ini cerita ini, Kisah 19 ini adalah kisah Paulus yang ada di Efesus ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau review lagi, tinggal diputer aja lagi di tadarusan kita yang ngebahas soal Kisah 19. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti ya, di timeline kita, di gambar depan kita itu ada tulisannya tuh ya, episode keberapa, Kisah Rasul pasal berapa gitu ya. Bapak Ibu coba cari nanti yang belum mengikuti pasal 19, yakni soal ketika Paulus ada di Efesus. Orang di Efesus itu rupanya sudah banyak yang percaya ya, tapi mereka baru dibaptis secara baptisan Yohanes, baptisan pertobatan ya. Makanya kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Nah, ini juga menjadi garis bawah kita, bahwa banyak kita memberi diri dibaptis tapi nggak bertobat gitu. Ya,
atau belum mau bertobat. Ada banyak orang yang saya perhatikan habis dibaptis malah hidup dalam dosa, malah berbuat dosa dengan sengaja. Ya, itu nggak masuk dalam otak saya. Bagaimana orang yang masih mau hidup dalam dosa, masih menikmati dosa, itu mau memberi dirinya dibaptis. Sebab baptisan dalam kitab Injil, yakni baptisan Yohanes, di mana Yesus Tuhan kita pun juga dibaptis, ya. Itu adalah baptisan orang yang benar-benar sudah mau bertobat, ya, sudah mau hidup benar, ya. Bukan berarti ketika itu Yesus tidak hidup benar. Ini spesifik, ya. Tapi kasuistik, ya. Kalau bagi saya, Yesus mau dibaptis oleh Yohanes karena dia ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya, ya, tentang apa itu baptisan, apa itu pertobatan, bagaimana setelah dibaptis, bagaimana setelah bertobat. Yesus mau merendahkan diri, ya. Dia mengosongkan dirinya, ya, mau menjadi sama seperti manusia. Itu bukan berarti Yesus berdosa, karena kita imani Yesus adalah Tuhan. Tuhan tentu tidak mungkin berdosa, ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya, bagaimana Yesus yang Tuhan itu, satu sisi ketika menjadi manusia dia berbuat dosa. Jadi nggak mungkin, impossible. Tuhan membenci dosa. Bahkan di Getsemani, maafkan saya, di Golgota, Yesus anak Allah ini ketika memikul dosa semua manusia dulu dan sekarang dan selamanya, di atas kayu salib itu dia berteriak, Elai, Elai, lama sabatani, kenapa Bapa kau tinggalkan aku? Ya, Bapa memalingkan wajahnya karena dia tidak tega, dia tidak bisa melihat anaknya itu berdosa, dan bagi dia meskipun dia mencintai anak, tetap anaknya sedang pikul dosa dan dosa itu dibencinya. Begitu, ya. Jadi semua nih, bagi anak-anak muda atau bapak ibu yang punya anak yang mau dibaptis, jangan mentang-mentang, ayo umurnya udah 12, ayo sudah 17, harus di CD. Ya, saya nggak ngomongin baptisan tuh harus lewati CD atau tidak, ya, atau umur 12 atau 17, itu area dogmatis, ya, area doktrinal, ya, di mana setiap gereja punya aturan dan pengajarannya sendiri, ya. Tapi lepas apapun itu, jangan kita paksa anak kita misalnya, karena kita tentu sudah dibaptis, ya. Ayo udah gede, masa udah digede belum dibaptis, ya? Ayo dibaptis, tanpa kita mengajarkan kepada anak kita bahwa kamu udah siap belum dibaptis. Baptisan itu baptisan pertobatan loh. Jadi orang yang sudah mau bertobat itu baru menunjukkan bahwa dia mau bertobat dengan dibaptis. Baptis adalah tanda orang yang sudah bertobat. Jadi kalau kamu habis dibaptis masih niat buat dosa, masih senang sama dosa, ya bertobat dulu. Kalau sudah bertobat, udah benar-benar benci dosa, udah gak mau berdosa lagi, mau hidup benar, barulah tanda kamu mau bertobat itu beri dirimu dibaptis. Ya, jangan dibolak-balik. Sebab banyak orang itu mempermainkan baptisan bagi saya, ya. Ada orang dibaptis 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya tidak bilang tidak boleh dibaptis ulang. Ya, mungkin di masa lalu kita dibaptis ya karena kita tidak tahu tadi, ya. Baru tahu gitu, ya. Yakinnya kita untuk meneguhkan, ya silakan kita dibaptis lagi. Atau di masa lalu kita misalnya baptisnya dengan model yang tidak kita imani yang sekarang, beda gitu, ya. Ya, sekarang mau yang mengimani yang baru, ya, yang cara baru, yang cara yang benar, ya silahkan saja. Atau dulu kita merasa, aduh, saya dibaptis dulu sama gereja yang sekarang ini udah tutup gitu, ya. Pendetanya bahkan udah jadi mualaf begitu, ya, udah jadi ustadz gitu, ya. Nah, akhirnya kita nggak sejahtera dengan apa yang kita lakukan di masa lalu, ya, meskipun itu sih kan kita dibaptis dalam nama Tuhan gitu, ya. Tapi kalau orangnya itu membuat kita jadi syak gitu, dan kita mau buat damai sejahtera supaya ya udahlah, gue mau dibaptis aja lah supaya gue tenang lah bahwa gue tuh nggak dibaptis oleh orang yang salah, ya silahkan saja. Ada banyak alasan, ada banyak argumentasi yang bagi saya masuk akal ketika bapak ibu misalnya mau dibaptis kedua atau baptis ulang. Tapi bukan berarti mempermainkan baptisan, itu hal yang berbeda, ya. Mempermainkan baptisan tuh ya tadi punya pemahaman salah, ya, bahwa orang Kristen itu kalau mau bertobat itu harus dibaptis. Jadi kalau nanti sudah dibaptis, dia hidupnya salah lagi, ya dia bertobat lagi, terus dibaptis lagi, buat salah lagi, minta ampun lagi, mau bertobat lagi, dibaptis lagi, ya nggak gitu. Baptisan cukup sekali saja, ya, kalau bagi saya dengan baptisan yang sudah paham benar itu. Tapi ketika kita sudah siap untuk hidup dalam pertobatan, terus dalam pengarungan sisa hidup kita, ya kita sebagai manusia yang tinggal di dunia ini kilaf lah gitu, ya, nggak sadar lah gitu, berbuat salah, ya menyesal gitu, ya. Tinggal kita ngapain Pak kalau gitu Pak? Apakah kita harus dibaptis lagi karena kita mau bertobat? Ya nggak perlu, kita sudah dibaptis kan. Kalau di dalam
perjalanan pertobatan kita kilaf ya, ada satu yang kita salah melangkah dan kita segera menyesalinya, ya tinggal pakai 1 Yohanes 1 ayat 9 aja. Ya. Jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan tentunya, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Allah yang akan mengampuni setiap dosa kita. Itu privilege yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan terima kasih karunia. Bahwa dibaptis sekali, kalau nanti ke depannya kita kilaf ya, bukan sengaja ya. Itu hal yang berbeda. Salah lah tiba-tiba kita ya karena lagi nggak on fire, jatuh dosa ya, dosa apapun itu ya. Terus kita langsung menyesal, aduh nggak lagi Tuhan, nyesel banget, ampuni aku Tuhan. Ya nggak perlu dibaptis, tinggal minta ampun sungguh sama Tuhan, bertobat sungguh sama Tuhan, maka dosamu yang merah seperti ikan biji, Tuhan buat putih seperti salju. Tapi terus hidup benar, jangan buat dosa lagi dong gitu ya. Itu kalau buat dosa lagi itu berarti bukan nggak disengaja, tapi emang sengaja gitu ya. Munafik, pura-pura di depan pendetanya mungkin nangis-nangis, tapi dalam hatinya, aduh enak banget tuh dosa gitu, itu nggak boleh ya. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan bagi orang yang telah atau mau bertobat. Pahamkan itu, itulah esensi dari baptisan sebenarnya. Oke, berikutnya ya. Nah, meskipun demikian, penting baptisan pertobatan ya, sebagai tanda orang yang sudah bertobat itu, tapi menurut Kisah Rasul, ya saya hanya memakai Kisah Rasul dan bahkan Kisah Rasul yang saya kutip ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Baptisan Yohanes itu nggak cukup. Nggak cukup bagaimana, Pak? Apakah nggak cukup kita bertobat dengan memberi diri kita dibaptis? Nggak cukup ternyata, saudara. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Tercatat di Kisah 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang ada mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apa ketika dibaptis oleh Yohanes mereka tidak dalam kesadaran bahwa mereka mau bertobat? Ya karena kalau kita membaca kitab Injil, kita sudah ngebahas Injil Lukas ya di episode kitab pertama tadarusan kita. Bapak Ibu sudah saya ajar bahwa ada beberapa murid Yohanes Pembaptis yang akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, besar kemungkinan salah satunya adalah Andreas, saudara dari Petrus. Mungkin dia adalah murid Yohanes Pembaptis yang ketika Yohanes Pembaptis bilang lihatlah itulah anak domba, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, maka mereka akhirnya meninggalkan Yohanes untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya. Dan mereka semuanya pasti sudah dibaptis, baptisan pertobatan. Karena Yesus saja, guru mereka dibaptis Yohanes. Nggak mungkin mereka, murid-muridnya Yesus tidak dibaptis gitu kan. Pasti dibaptis. Dibaptis siapa? Dibaptis pertobatan. Siapa yang membaptis? Pasti Yohanes gitu ya. Nah, tapi kata Tuhan Yesus sendiri itu nggak cukup. Ya, memang tidak ada kalimat tidak cukup ya. Tapi tentu kalau itu cukup, maka nggak perlu lagi ada baptisan Roh Kudus bagi saya. Ya, kalau yang dilakukan oleh Yohanes, baptisan pertobatan itu enough, cukup ya. Ya, meskipun pasti nggak akan ada baptisan lagi gitu, baptisan apapun itu karena itu yang paling udah hebat lah. Tapi ternyata Yesus berkata enggak, kamu sudah dibaptis dengan air, tapi nggak lama lagi ya, kamu sudah dibaptis pertobatan oleh Yohanes kurang lebih gitu kan, tapi nggak lama lagi kamu akan dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan yang harus diterima juga oleh orang percaya. Dalam hal ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Konteks sekarang ini bicara mengenai kita, murid-murid Yesus. Maka kita bukan saja cukup menerima baptisan pertobatan, tapi juga kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah sekarang tinggal gimana saudara mau menjadi pelaku firman apa enggak, gitu aja dulu ya. Kalau mau ya maka kita harus belajar apa sih bedanya baptisan air atau baptisan Yohanes Pembaptis itu dengan baptisan Roh Kudus ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak merasa penting ya itu pilihan sih ya. Saya kalau buat tadarusan ini nggak pentingin saudara beda pendapat dengan saya, saudara mendebat saya, is okay, tapi belum ada aja nih ya. Tapi kalaupun ada, bikin di kolom komen, saya pasti ya jadilah teruslah. Kalau kau mengimani itu ya hidupilah dengan iman itu gitu ya. Kalau bagi saya semua tuh pilihan. Saya buat program ini, saya sangat sadar nggak mungkin memuaskan 100% orang yang mengikuti. Pasti adalah beberapa yang nggak suka, ya, beberapa yang tidak sepakat, dan itu manusiawi bagi saya, ya. Jadi ngapain juga baperan gitu ya. Jadi silakan ya. Jadi saya hanya mengutip Kisah 1 ayat 5 bahwa Yesus, kalau bagi saya ya, ini merasa mengajak kepada murid-muridnya, kamu udah dibaptis murid-muridku oleh baptisan pertobatan, baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, tapi nggak lama lagi kamu akan dibaptis lagi oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi berarti kan ada baptisan yang penting lagi ya.
Tidak berarti baptisan pertobatan tidak penting, tapi ada baptisan Roh Kudus yang juga penting, yang harus mestinya diterima oleh murid-muridnya. Kamu sudah dibaptis pertobatan oleh Yohanes Pembaptis, itu keren, tapi terima juga baptisan Roh Kudus nanti, ya, supaya kamu semakin keren, kurang lebih gitu. Ya, yang mau keren, angkat tangan, lambaikan tangannya. Kita lanjut. Nah, kita baca nih ya ayat-ayatnya. Ya, jadi nggak usah buka Alkitab, saya bilang tadi, karena ayatnya sudah saya copy paste, saya tempelin di PowerPoint ini. Kita baca ya. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 4-5. Jadi Paulus mengatakan di pasal 19 ini juga kepada orang-orang yang di Efesus tadi, ya, bahwa baptisan Yohanes itu untuk orang yang telah bertobat. Ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yang datang kemudian, yang datang nanti setelah Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus. Spesifik banget, Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, orang Efesus, orang percaya, orang yang sudah menjadi bertobat, orang yang sudah menjadi murid di Efesus itu akhirnya mendengar hal itu dan mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti mereka sudah dibaptis oleh Yohanes sebelumnya, benar ya? Dan ketika Paulus berkata, kamu harus percaya kepada Dia yang datang setelah Yohanes, yakni Yesus. Ya, tentu ada kata-kata lainnya, ada kalimat-kalimat lainnya, pengajaran-pengajaran lainnya, sehingga akhirnya membuat mereka, murid-murid yang ada di Efesus itu, yang sudah dibaptis oleh Yohanes dalam baptisan pertobatan tadi, akhirnya memberi diri mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ada baptisan kedua. Ya, sebab waktu baptisan pertama mereka baru memahami baptisan pertobatan, baptisan dilakukan oleh Yohanes. Tapi kata Paulus, ada baptisan yang harus kalian terima, baptisan dari orang yang datang kemudian setelah Yohanes, yakni Yesus. Maka mereka dibaptis lagi, tapi sekarang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Jadi siapa bilang baptis nggak boleh 2 kali? Tapi kalau saudara sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah gitu maksud saya. Tapi kan ini orang Efesus belum, ya, ada kasus yang hal yang berbeda. Jadi tolong diperhatikan ucapan saya, jangan sampai nanti boleh itu ya dibaptis 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh ya. Tadi dulu ya, lihat dulu konteksnya di kisah 19, murid-murid di Efesus tuh belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, mereka baru dibaptis pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Dan mereka akhirnya menerima diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita baca coba kisah 2 ayat 38. Jadi maju ke depan nih. Jadi ayatnya saya agak bolak-balik gitu ya, supaya framingnya enak bagi saya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga kisah 2, cuman bagi saya lebih enak saya membagikan dulu kisah 19, baru kisah 2 ini kita buka. Kisah 2 ayat 38 ya. Firman Tuhan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini Petrus khotbah yang diserami Salomo itu loh, ketika dia dapat Pentakosta, kemudian dia bisa berkata-kata, para rasul bisa berkata dengan bahasa-bahasa lidah yang lainnya itu, dan khotbahnya Petrus yang mewakili khotbah para rasul yang berkhotbah dengan bahasa-bahasa lain itu, dengan lidah lain itu intinya berkata bahwa bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini kepada orang-orang Yahudi yang bisa jadi sudah menerima juga baptisan pertobatan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu kita tidak membaca bersinggungan atau beribut atau berantem atau tidak disukai oleh orang Saduki, orang Farisi, dan ahli Taurat. Kita tidak menemukan indikasi itu. Yohanes Pembaptis akhirnya dibunuh bukan karena provokasi orang Yahudi, dia dibunuh karena Herodes, Antipas, ya, yang memerintah di wilayah Galilea, Yudea saat itu raja wilayah, raja bonekanya Romawi, ya, itu benci banget sama Yohanes Pembaptis karena nyindir dia ngambil istri dari saudaranya. Herodias itu adalah istri adiknya yang diambil jadi istrinya dia, ya, diolok-olok lah gitu bahasanya Herodes. Tapi bagi saya Yohanes Pembaptis cuma mengatakan kebenaran saja, ya. Oh, kamu tuh mengambil yang bukan menjadi hakmu. Ya, istri adikmu sendiri mungkin kau ambil, ya. Padahal kau bisa mendapatkan perempuan-perempuan lain, ya. Mungkin dimarah-marahin gitu ya.
maka bertobatlah kau Herodes Antipas gitu ya. Oke, Herodes Antipas kesel, ya, tersinggung, dan juga Herodias yang jadi istrinya itu tersinggung juga. Akhirnya kong kali kong lah, cari momen lah. Akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya setelah ditangkap dan dipenjara. Kenapa Yohanes Pembaptis nggak ribut sama orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala seperti Yesus dimusuhi mereka? Karena bisa jadi Yohanes Pembaptis itu kan anak imam ya, Imam Zakaria gitu ya. Kalau kita membaca kan bapaknya Zakaria, ibunya Elizabeth gitu kan ya. Mereka berdua adalah imam yang melayani di Bait Allah. Jadi Yohanes Pembaptis adalah darah imam gitu ya, punya darah imam. Mungkin teman main mereka semua awalnya ketika masih kecil. Cuma di dalam pertumbuhan imannya, Yohanes Pembaptis akhirnya memilih untuk keluar dari Bait Allah untuk menjauhi peradaban di padang gurun ya, makannya hanya belalang dan madu hutan, kemudian dengan pakai baju binatang, kulit binatang biasa. Kemudian ketika momennya sudah datang, Tuhan kasih perintah dia untuk mulai masuk ke kota-kota lagi untuk mengajarkan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi mungkin karena itu mereka, orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala tidak bersinggungan dengan Yohanes Pembaptis karena merasa ini nggak ada yang salah dengan apa yang Yohanes Pembaptis ajarkan. Sehingga saya yakin orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala juga banyak yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya mereka tidak risih gitu, karena yang membaptis mereka meskipun tampilannya orang aneh gitu ya, karena pakai baju dari kulit binatang, tapi ya orang Lewi ya, orang golongan imam, teman main mereka waktu kecil gitu kurang lebih ya. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang. Jadi yang di Bait Allah saat itu yang mendengarkan khotbahnya Petrus dan para rasul di hari Pentakosta itu bisa jadi orang-orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Petrus menekankan bahwa kamu yang mau bertobat, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kan persis seperti yang Yohanes Pembaptis sampaikan kepada banyak orang Israel ya. Persis banget. Cuma Yohanes Pembaptis tidak berkata bertobatlah, berilah dirimu dibaptis atas namaku. Enggak. Berilah dirimu dibaptis. Ya, jadi baptisan itu cuma dia celupkan begitu sebagai tanda bahwa orang yang mau dibaptis ini sudah mau bertobat. Ya, dicelupkan di sungai Yordan. Udah, seremoninya cuma itu saja. Tidak kita bisa temukan bagaimana, ada didoakan, tumpangi tangan kah, pakai bahasa-bahasa apa, pakai doanya model gimana, di dalam nama siapa, nggak ada. Kita nggak bisa mendapatkan informasi apapun tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu membaptis, kecuali hanya dari mencelupkan orang yang dibaptisnya ke dalam air di sungai Yordan. Tapi Petrus dan Kisah Rasul pasal 2, para rasul lainnya di hari Pentakosta berkata bahwa yang mau bertobat, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ada penekanan dalam nama Yesus ya. Itu yang disampaikan kemudian oleh Paulus kepada jemaat di Efesus yang sudah dibaptis baptisan Yohanes ya, sama kurang lebih dengan perkataannya Petrus di hari Pentakosta ini ya. Kalau kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ya, maka kamu akan terima pengampunan, kamu akan diampuni dosanya ya, untuk pengampunan dosamu. Ini juga hal yang tidak disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya berkata bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya. Tapi mulai Pentakosta, rasul-rasul menambahkan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Kenapa Yohanes Pembaptis berkata bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dengan tidak tambahan untuk pengampunan dosa? Ya, karena siapa yang mengampuni dosa orang-orang Yahudi? Siapa yang bisa mengampuni dosa orang Yahudi? Saat itu, orang Yahudi kalau dosanya mau diampuni, salah satu-satunya cara menurut Taurat adalah membawa binatang kurban yang tidak bercacat celah itu ya, ke Bait Allah untuk dipersembahkan, dosanya diampuni. Ya, tapi Petrus dan rasul-rasul mengatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan untuk pengampunan dosamu. Kenapa? Mereka mengimani bahwa Yesuslah domba Paskah itu. Yesuslah korban anak domba yang dikorbankan itu, yang menanggung dosa kita yang sudah disembelih itu. Jadi lewat nama Yesus kamu akan terima pengampunan dosa ya. Tapi tidak full stop di situ, ada koma lagi. Ini menarik lagi nih ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada dua keuntungan menurut saya ya, perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan para rasul ya. Yang pertama, baptisan yang dilakukan oleh para rasul sejak Kisah Para Rasul, sejak hari Pentakosta adalah baptisan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang pertama, pengampunan dosa. Jadi saya kalau baptis orang, makanya saya bilang kamu akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus
Dan Alkitab saya mengatakan dosamu yang merah seperti kermizi, Tuhan sudah buat putih seperti salju. Kamu ditenggelamkan, kamu dicelupkan, kamu dibaptis, mati dengan dosamu yang lama, kamu ditarik lagi keluar dari air, kamu hidup ya dengan hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni ya. Jadi baptisan dalam nama Yesus adalah baptisan untuk pengampunan dosa, karena Yesus yang mengampuni dosa kita mengimani itu. Dan yang kemudian yang kedua, keuntungan dari orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kata Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 adalah menerima karunia Roh Kudus. Jadi baptisan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan sarana menerima karunia Roh Kudus. Nah, menarik gak? Siapa yang mau terima karunia Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu mau menerima karunia Roh Kudus, maka Bapak Ibu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga bukan saja dosamu diampuni, tapi juga kau terima karunia dari Roh Kudus. Oke, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Ya. Nah, saat ini gereja atau orang percaya pasti sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena formula lihat aja, kalau Bapak Ibu dari gereja manapun, kalau dibaptis kan udah dapat sertifikat baptis atau surat baptis gitu ya. Ya pasti lihat ya formulanya ya. Telah dibaptis, ada yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada yang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, ada yang cuma dibaptis dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Jadi tergantung ya gerejamu gimana formula kalimatnya, tapi tentu ada kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua gereja mestinya ketika membaptis orang itu membaptisnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Kristen sudah dewasa, tentu bagi saya, pemahaman saya, Bapak Ibu sudah melewati fase baptisan dalam nama Tuhan Yesus ini ya. Tapi yang harus saya ingatkan dalam Kisah Rasul, kalau Bapak Ibu sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sebenarnya sudah harus hidup dalam pertobatan ya. Karena baptisan itu adalah baptisan bagi orang yang mau bertobat, yang sudah bertobat. Jadi bagi saya Kristen kalau masih korup, masih jinah cabul, masih pikirannya jahat, masih fitnah, masih omongannya jahat ya, ngomong sia-sia mulu, masih sering menikam orang, masih sering menyakiti orang, masih simpan akar pahit, sakit hati, itu orang yang bagi saya aneh. Lalu apa gunanya dia dibaptis dulu? Untuk gaya-gayaan doang kali ya, untuk nambah supaya nama depannya ada nama baptisnya biar keren gitu kan. Taverius, Fransiskus, Paulus, Petrus, Yohanes, saudara-saudara ya, itu nggak penting banget ya. Jadi ayo sekarang ini, semoga yang dengar di Jumat malam di Babel Klinik ini, kalau kemarin sudah dibaptis dan masih buat salah, ingat, lu dibaptis karena memang lu udah mau bertobat. Jadi jangan buat dosa lagi mulai sekarang. Kalau sudah buat dosa kemarin atau tadi barusan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita, tapi jangan dibuat ulang lagi itu dosa. Yang kedua, jadi orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu pasti diampuni dosanya. Jadi jangan ingat-ingat lagi dosa di masa lalu. Setan emang begitu ya. Alah, lu kan dulu kan dosanya kan kayak gini, curi, dulu kan jinah cabul, enak kan main perempuan mulu. Itu memori kita pasti akan diganggu terus tuh ya. Pasti begitu ya. Setan tuh kan ganggu kita dengan dosa yang di masa lalu kita nikmatin. Tapi ingat bahwa dosamu sudah diampuni. Sudah diampuni berarti kutuk dosa itu nggak ada lagi. Jadi jangan ingat-ingat lagi. Jangan juga jalan tertati-tati seolah-olah kau hidup dalam beban dosa. Dosamu sudah diampuni. Ya, ingat itu ya. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Semua dosa kita. Seluruh dosa kita. Kalau kita percaya kepada Dia. Yang ketiga, orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus akan menerima karunia Roh. Menerima karunia Roh. Karunia itu adalah pemberian, ya. Jadi menerima pemberian dari Roh. Roh apa? Roh Kudus tentunya. Roh Kudus siapa? Janji Bapa, ya, penolong kita kata Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara baptisan yang dilakukan oleh para rasul atau dalam kisah para rasul? Baptisannya tuh kayak gimana sih? Modelnya gimana sih? Ya. Jadi ini kita akan dapatkan di slide berikutnya. Nah ini kita sebelum ngomongin itu kita selalu, saya nggak sedang ngedoktrin ini. Bapak Ibu ini cuman kamus ya. Coba aja cari misalnya kamus Alkitab, kamus bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu dijual kok ya, terbitan BPK Gunung Mulia, toko bukunya masih ada di Kuitang sana ya. Tinggal cari aja. Atau toko buku Immanuel, toko buku Kristen lain yang ada di sekitar rumah saudara, mungkin masih ada buku yang jual, masih ada stok kamus Yunani Indonesia. Tinggal cari aja kata
B ya di kamus itu. Terus cari kata baptizo. Baptizo itu adalah kata yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata baptis atau membaptis. Ya. Baptizo itu sebenarnya kalau kita lihat kamus Yunani Indonesia ya, kamus asli Alkitab atau kalau kita menerjemahkannya secara literal, secara arti kata, baptizo itu bisa macam-macam ya, ada beberapa makna, ada beberapa arti. Yang pertama, dimasukkan ke dalam air, itulah baptizo. Yang kedua, dibenamkan, itulah baptizo. Diliputi oleh air, itulah baptizo. Dicemplungkan, itulah baptizo. Dicelupkan, itulah baptizo. Dibasuh, itulah baptizo. Dimandikan, itulah baptizo. Ya, itu makanya kalau kita memahami tadi arti dari baptizo secara etimologi, secara arti kata, makanya nggak heran Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang yang mau bertobat saat itu di Sungai Yordan. Karena di Sungai Yordan lah bisa dimasukkan ke dalam air, bisa dibenamkan, bisa diliputi oleh air, bisa dicemplungkan, bisa dicelupkan, bisa dibasuh, bisa dimandikan. Ya, kalau ya nggak butuh nggak sesuai dengan arti yang saya paparkan ini, ya Yohanes Pembaptis bisa membaptis orang di mana saja. Ya, kalau nggak perlu harus dimasukkan ke dalam air kan di mana saja bisa. Ya, pakai air yang sedikit aja bisa. Pakai air yang di mangkok aja bisa, di gayung aja bisa, di tempayan aja bisa. Tapi kan nggak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, jadi memang kita harus melihat kembali kepada arti kata untuk bisa memahami. Alkitab bukan ditulis untuk orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, tapi Alkitab ditulis untuk orang-orang yang berbahasa Perjanjian Baru Yunani saat itu. Ya, PB itu bahasa Yunani, bahasa nasional Yunani. Nggak ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Injil Perjanjian Baru itu ya ditulis di zaman Romawi, di mana saat itu bahasa internasional, bahasa yang umum dipakai, bahasa yang berlaku secara universal adalah bahasa Yunani. Yang bisa menggunakan bahasa Ibrani hanya orang Ibrani saja, dan bahkan itu hanya spesifik imam-imam saja, karena bahasa Ibrani saat itu digunakan untuk ibadah. Bahasa orang-orang Yahudi kebanyakan di daerah-daerah, di desa-desa, di kota-kota, ngobrol sesama orang Yahudi itu adalah bahasa Aram sebenarnya. Karena bahasa Aram lah yang mereka bawa pulang ketika mereka ada puluhan tahun di Babel, 60-an tahun, 70-an tahun di Babel. Mereka yang pulang itu kan orang-orang yang lahir di Babel. Di Babel itu bahasanya Aram. Jadi ketika mereka kembali ke tanah Palestina, ke tanah perjanjian, ke Israel, ke Yerusalem dan sekitarnya, mereka sudah berbahasa Aram. Makanya di zamannya Tuhan Yesus dan Kisah Para Rasul, bagi orang-orang yang tinggal di tanah Palestina, itu sebagian besar kalau ngomong sesama orang yang di satu desa gitu ya dengan orang Yahudi, mereka berbahasa Aram. Kadang-kadang menggunakan kalau ngomongin Taurat ya berbahasa Ibrani. Tapi ketika orang-orang Yahudi saat itu ngobrol sama orang-orang yang pendatang yang tinggal di luar Palestina, misalnya orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir yang datang ke Yerusalem karena mau beribadah doang, atau misalnya Filipus yang ngobrol sama sida-sida dari Ethiopia. Kan nggak mungkin sida-sida dari Ethiopia itu berbahasa Ibrani. Orang tinggal di Ethiopia jauh di selatan, ya. Dia punya bahasa sendiri. Maka yang digunakan yang bisa nyambung sehingga Filipus bisa ngobrol begitu nyamannya dengan si sida-sida tanpa ada penerjemah di situ. Itu karena mereka menguasai bahasa Yunani. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang tinggal di tanah Palestina saat itu. Filipus di situ, Filipus juga bisa bahasa Aram, bisa bahasa Yunani tentunya, dan mungkin sedikit banyak menguasai bahasa Ibrani karena mereka orang-orang Yahudi kan belajar Taurat sampai usia 12 tahun di sinagoge, di rumah ibadat. Jadi tahulah dikit banyak bahasa Ibrani, bahasa ibu mereka, ya. Nah, begitu juga dengan si sida-sida dari Ethiopia ini, karena meskipun dia tinggal di Ethiopia, ya saat itu Ethiopia juga sudah dikuasai oleh Yunani, jadi tentu dia bisa berbahasa Yunani, ya. Jadi menguasai bahasa Yunani itu, jadi bisa nyambung gitu ya. Jadi ini yang mau saya katakan tentang arti kata baptizo, ya. Baptizo itu bahasa Yunani. Orang Perjanjian Baru, para rasul, Lukas dalam hal ini ketika nulis Kisah Para Rasul menggunakan bahasa Yunani, dan ketika dia tulis baptizo oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan menjadi kata baptis. Tapi sebenarnya kalau mau benar-benar menerjemahkan benar ya tanpa dikasih muatan maksud apapun ya, jadi mestinya diterjemahkan ya pilih salah satu tadi,
dimasukkan ke dalam air. Bertobatlah, maka berilah dirimu dimasukkan ke dalam air. Bertobatlah, maka berilah dirimu untuk dibenamkan. Berilah dirimu untuk diliputi oleh air, dicemplungkan, dicelupkan, dibasuh, dimandikan. Kurang lebih begitu. Karena arti baptiso itu mestinya ya tadi itu. Ya, gitu ya saudara ya. Lanjut. Nah, dari paham tadi kita akan coba belajar baptisan yang tergambar dalam Kisah Rasul ya. Pertama adalah baptisannya Lydia dan baptisannya kepala penjara ya di Filipi. Ini semuanya ada di Kisah Rasul pasal 16. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau belajar lagi karena nggak pernah ngikutin yang Kisah pasal 16, tinggal dicari aja rekamannya tuh di channel ini ya. Ada tuh ya, Kisah 16 ya. Kita baca coba Kisah 16 ayat 14 sampai 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah dibaptis, ya, ia dan seisi rumahnya, ia mengajak kami, ya kami itu ada Lukas di situ, ada Paulus dan rombongannya untuk menumpang di rumahnya. Apa artinya? Artinya sederhana. Pembaptisan yang diterima oleh Lydia dan seisi rumahnya ada di luar rumah. Ya, sebab kalau ada di dalam rumah tentu tidak kalimatnya ia mengajak kami ya untuk ke rumahnya lagi ya. Karena sudah di dalam rumah kan. Ya misalnya dibaptis dengan air yang ada di tempayan kan nggak perlu keluar rumah gitu ya. Kalau di dalam rumah kalimatnya nggak mungkin begitu. Mungkin kalimatnya sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia berkata, ya, kalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, numpang di rumahku ya. Bermalamlah di rumahku. Kalimatnya pasti begitu, ya. Bukan mengajak kami. Kalau mengajak kami berarti kan dia ada di luar rumah. Yuk mengajak kami, yuk mengajak rombongannya Paulus untuk ke rumahnya lagi, kan begitu. Berarti ada di luar rumah. Indikasinya begitu. Ya. Nggak tahu kalau saudara punya penafsiran lain ya. Tapi kalau kalimat ini saya baca berarti pembaptisan ini terjadi di luar. Maka dia mengajak rombongan itu untuk ke rumahnya dan baru berkata, kalau kau benar-benar yakin aku sudah percaya dan bertobat ya numpang di rumahku ya. Kurang lebih begitu. Kalimat berikutnya tentang baptisan di kepala penjara ya. Kisah 16 ayat 32 sampai 34. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kembali kalimatnya, habis dibaptis lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Berarti baptisan itu diadakan di luar rumah. Benar nggak? Padahal sebelumnya ya murid-murid di sini ya, dalam hal ini kalau kita lihat pasal 16 itu adalah peristiwa Paulus ya, itu sedang memberitakan firman Tuhan ya di dalam rumah di kepala penjara ini ya. Jadi kepala penjara ini Paulus yang ditangkap di Filipi ini diselamatkan oleh kepala penjara gitu ya. Terus Paulus khotbah kepada kepala penjara dan seisi rumahnya di rumahnya kepala penjara ini. Kalimatnya yang di ini perhatikan baik, yang saya bikin tulisan pakai huruf biru dan ada underline atau garis bawah biru juga, kepada semua orang yang ada di rumahnya ya. Nah, baru mereka dibaptis dan habis dibaptis kalimat berikutnya lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Berarti baptisan ada di luar rumah ya. Nah, jadi jika baptisan harus dilakukan di luar rumah ini, ya perhatikan baik-baik, maka logikanya dibutuhkan air yang cukup banyak yang tidak bisa didapati dalam rumah. Sebab kalau baptisan itu hanya butuh air yang sedikit aja, 2 tetes, 3 tetes, atau segelas, semangkok, setempayan, itu bisa didapati di rumah. Maka nggak mungkin melakukan baptisan di luar rumah. Ya, kalau di luar rumah itu kan berarti butuh air yang banyak, ya. Sehingga nggak bisa didapatkan dalam rumah itu kan? Begitu logikanya. Nah, kalau kita ngomong sekarang baptisan sida-sida nih, ya, yang ada di kisah pasal 8 yang saya bilang tadi, Filipus yang membaptis sida-sida dari Ethiopia ini. Kalimatnya begini. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Jadi kan si Filipus lagi di keretanya sida-sida ini, ya.
lagi mereka ngobrol, tiba-tiba sampai di satu tempat yang ada air. Berarti kalau kereta kuda ada tempat yang ada air, itu ya bisa jadi itu oase atau itu sungai atau sumur, ya. Nah, kurang lebih begitu ya saudara ya. Jadi yang penting ada airnya gitu ya. Ada tempat yang ada air. Berarti tentu di luar kereta ya. Kalau di dalam kereta tentu ada air ya, ada tempayan buat si minumnya sida-sida kalau haus di jalanan gitu ya. Tapi dia berhenti ya di satu tempat yang ada air ya. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Lihat di situ ada air ya. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Perhatikan baik-baik, keduanya turun ke dalam air. Jadi bukan turun dari kereta semata, tapi keduanya Filipus dan sida-sida itu turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, perhatikan dari huruf yang saya kasih warna merah ini. Keduanya turun ke dalam air setelah mereka keluar dari air, ya, berarti setelah pembaptisan mereka kembali keluar dari air. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Jadi peristiwa pembaptisan sida-sida ini, Filipus dan sida-sida di dalam kereta, sida-sida melihat, lihat di situ ada air. Apa halangan aku dibaptis? Kata Filipus, kalau kamu percaya, boleh. Maka keduanya turun ke dalam air. Nah, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dengan turun di dalam air. Dan setelah mereka keluar dari air, Tuhan melarikan Filipus. Jadi ada masuk ke dalam air, keluar dari air. Itulah baptisan, saudara. Nah, seharusnya dari peristiwa ini kita jelas bahwa baptisan yang dilakukan di zaman para rasul sesuai dengan arti kata atau etimologi baptisan yang saya bagikan tadi, yakni dibenamkan, dicelupkan, dimandikan. Jadi saya sangat percaya dari ayat-ayat ini, dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam Kisah 8 ayat 36 sampai 39, sida-sida ini mungkin dibaptis di oase, di mata air atau di sungai. Ketika mereka naik kereta ya, lewat sungai atau lewat mata air yang ada banyak airnya, sida-sida bilang, lihat di situ ada air, boleh nggak aku dibaptis? Maka ketika Filipus bilang oke, mereka turun ke dalam air, dan setelah dibaptis mereka keluar dari air itu. Turun, keluar. Nah, sekarang kita masuk baptisan Roh Kudus kan. Jadi kita sudah ngebahas ya baptisan Yohanes itu apa, etimologi baptisan apa, dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Baik baptisan Yohanes dan baptisan Tuhan Yesus itu sebenarnya sama ya, baptisan pertobatan juga. Cuma kalau Yohanes hanya berhenti di pertobatan, tapi kalau baptisan dalam nama Tuhan Yesus, baptisan pertobatan supaya kamu diampuni dosanya oleh Yesus yang darahnya tercurah dari atas kayu salib, dan kamu menerima karunia Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus inilah yang kemudian dalam Kisah Rasul dibahasakan dengan baptisan Roh Kudus ya, janji Bapa. Kita baca Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, nah, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes sudah membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa. Jadi Bapa berjanji lewat Tuhan Yesus, disampaikan kepada murid-murid bahwa kamu akan terima janji Bapa, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini gambar bagaimana di Kisah pasal 2 mereka mengalami baptisan Roh Kudus itu dengan tanda-tanda apa saja. Coba kita lihat ya ciri baptisan Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Itu kita baca nanti di Kisah 2 ayat 2 sampai 4 ya. Yang memenuhi seluruh ruangan. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, itu tanda pertama. Yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Yang kedua, tandanya ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, gentayangan gitu, bertebaran di ruangan itu, dan hingga pada mereka masing-masing. Yang ketiga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, kalau kita hanya melihat Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4, kita eksposisi, kita tarik keluar. Maka ketika
mereka penuh dengan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, ya, menerima karunia Roh Kudus, itu tandanya 3. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing, kepada para rasul, dan mereka, para rasul, berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Dari 3 ciri baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta itu, ya, yang 2 dari luar. Apa itu? Bunyi seperti tiupan angin keras itu kan dari faktor eksternal, bukan dari dalam diri. Kemudian lidah-lidah api yang bertebaran dan akhirnya hinggap kepada mereka masing-masing itu juga faktor eksternal. Tapi ada yang keluar dari diri mereka masing-masing, dari faktor internal. Apa itu? Mereka ketika sudah penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Perhatikan kalimatnya, terjemahan LAI, berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, dalam bahasa Yunaninya, ya, saya hanya copy paste saja, ya. Itu tidak saya tambahkan, saya tidak kurangan. Lalein heteres glossais. Lalein dari kata apa yang berarti berkata-kata, heteres itu lain, glossais itu lidah atau bahasa. Jadi terjemahannya yang lebih enak, ketika para rasul itu penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan lidah yang lain, ya. Jadi lidah mereka biasanya ngomongnya a, i, u, e, o, saya lapar. Tiba-tiba di hari Pentakosta ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ngomongnya mungkin mau ngomong saya lapar, tapi yang keluar itu bukan kata-kata biasa yang sudah mereka gunakan sejak mereka kecil, tapi dengan lidah yang lain. Makanya kalau kita lihat dampaknya, orang-orang yang dari luar Yerusalem itu berkata, loh, ini kan orang Galilea semua, dialeknya dialek Galilea, tapi mereka ngomong pakai bahasa kita loh. Kita dari Syria, kita dari Mesir, kita dari Ethiopia. Mereka bingung, kok mereka bisa? Rasul-rasul ini kok bisa pakai bahasa ibu kita? Ya karena para rasul ketika penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan lidah yang lain. Lidah mereka yang ngomong, tapi bahasa lain yang keluar. Lidah itu mengeluarkan bahasa yang lain. Spoke atau kalimat yang lain yang tidak biasa mereka ucapkan. Begitu. Dari 3 ciri baptisan Roh Kudus di atas, hanya berkata dengan lidah yang menjadi ciri kasat mata bagi yang mengalaminya. Yang kasat mata, ya, maksudnya yang kasat mata, yang terekam, yang terindikasi dalam Kisah Rasul atau kitab Kisah Rasul di pasal-pasal yang lainnya. Ya, coba kita lihat. Kenapa seperti itu? Karena itu yang dikatakan oleh Kisah Rasul, saya bilang. Jadi kita hanya ngomongin Kisah Rasul nih. Kayak lagi nggak bangun doktrin. Ini udah jam berapa nih? Waduh, udah 1 jam lebih ya. Diterusin apa nggak nih? Lanjutin aja ya. Kasih komen kalau mau dilanjutin. Kalau nggak saya stop dulu nih, gitu ya. Nah, karena itu yang dikatakan Kisah Rasul ya. Yang pertama, ketika Petrus sedang berkata demikian, itu di dalam Kisah pasal 10 ya. Kisah Rasul pasal yang 10 itu peristiwa Pak Petrus dengan Cornelius ya. Nanti lihat lagi tuh ya, Kisah 10 udah kita bahas panjang lebar dulu ya. Bahkan sudah saya khotbahkan di ibadah hari Minggu. Pertinggalnya masih ada di YouTube ya. Kalimatnya gini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, dari golongan Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Cornelius dan seisi rumahnya itu bangsa lain, orang tidak bersunat. Ya. Tapi mereka ketika Petrus khotbah, ya, tiba-tiba Roh Kudus turun atas Cornelius dan seisi rumahnya dan membuat akhirnya rombongan Petrus ini tercengang-cengang. Kenapa? Karena mereka melihat karunia Roh Kudus ternyata dicurahkan juga kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Alasannya apa? Kenapa mereka punya statement seperti itu? Sebab mereka mendengar Cornelius dan seisi rumahnya itu berkata-kata ya dengan dalam bahasa roh ya dan memuliakan Allah. Ini kasat mata tadi ya. Tidak dikatakan dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat ada lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala Cornelius dan seisi rumahnya. Ya, karena mereka mendengar ada bunyi tiupan angin keras, itu tidak lagi digunakan. Ya, tapi yang disampaikan dalam Kisah 10 dalam baptisan Roh Kudus yang dialami Cornelius, Petrus dan semua rombongannya dari orang yang bersunat, orang Yahudi, itu melihat Roh Kudus dicurahkan, karunia Roh Kudus diberikan kepada Cornelius dan seisi rumahnya dengan tanda mereka mendengar orang-orang itu, Cornelius dan seisi rumahnya,
berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, tahan dulu ya. Bahasa roh Pak, ini beda Pak dengan bahasa kata-kata dengan bahasa lain tadi, kata lidah lain tadi di Kisah pasal 2. Tahan dulu ya. Ayat poin yang keduanya, perhatikan. Kisah 19 ayat 5 sampai 6. Kisah 19 itu bicara mengenai saya coba ingat supaya tidak salah ya. Kisah 19 itu bicara Paulus di Efesus tadi ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Nih orang-orang yang sudah percaya tadi, yang sudah ayat tadi kita kutip juga ya, yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Tapi Paulus bilang, baptisan Yohanes itu untuk orang yang sudah bertobat, tapi kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu ya. Dan dan menerima karunia roh itu ya. Nah, ini kalimat Paulus berikutnya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis 2 kali. Yang pertama baptisan Yohanes, yang kedua baptisan dalam nama Tuhan Yesus di ayat ini ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, habis dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menerima karunia roh itu, pemberian Roh Kudus itu. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ciri Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya ya di Efesus itu bukan bunyi tiupan angin keras, bukan lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala mereka. Itu enggak lagi, itu hanya spesifik terjadi di Kisah pasal 2 ketika Pentakosta dialami oleh para murid. Tapi setelah itu dalam Kisah Rasul yang lainnya, tanda bahwa orang menerima baptisan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus ya, itu bahasanya beda-beda tapi intinya sama ya. Itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dari Kisah 10 dan Kisah 19. Nah, perhatikan yang kalimat yang warna ungu yang saya buat besar di bawah. Bahasa roh dalam ayat ini, ayat apa? Ayat di Kisah 10 dan juga Kisah 19 yang barusan kita baca tadi. Ini diterjemahkan dari kalimat Yunani elalon ya, glossais. Elalon, glossais itu harafiahnya berkata-kata dengan lidah. Makanya kalau kau lihat terjemahan Inggris, mau apapun itu, rata-rata hampir semuanya menerjemahkan dengan bahasa Inggris, terjemahan Inggris spoke in tongues. Bicara, berkata-kata dengan lidah. Jadi bukan bahasa roh, berkata-kata dengan lidah. Ya. Tapi bukan dengan lidah yang lain. Itu lagi beda ya saudara ya. Agak beda dengan Kisah pasal 2 Pentakosta. Kalau Pentakosta kan tandanya ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, para rasul berkata-kata dengan lidah yang lain. Benar ya? Sehingga ada orang dari Ethiopia, orang dari dari Babel, orang dari mana-mana ya, itu kok mereka bisa ngomong pakai bahasa kita gitu ya. Nah, tapi di dalam perkembangan berikutnya, masih di Kisah Rasul yang sama, cuma di pasal yang berikutnya, itu bukan berbahasa lidah lain, tapi hanya sekedar berkata-kata dengan lidah, berkata-kata dengan bahasa, ya spoke in tongue, ya. Dan tentunya kalimat yang keluar dari murid-murid yang mengalami baptisan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atau karunia Roh Kudus ini bukan kalimat biasa, bukan kayak saya ngomong biasa begini ya. Kalau itu kan tentu tidak menarik, tidak menjadi atensi ya, lo ngomong biasa. Tapi tentu bahasa yang agak aneh gitu ya, yang dulunya ya Petrus juga merasakan hal itu. Karena saya percaya Petrus dan murid-murid ketika mengalami Pentakosta itu, dia berkata-kata, dia mendengarkan kata-katanya, ini aneh nih, kok aku ngomong begini ya. Ya, aku mau ngomong amin, misalnya aku ngomong pergi, tapi kok ngomongnya lain gitu ya. Tapi ternyata khotbahnya dia, omongan dia ini dipahami oleh orang-orang lain. Makanya dikatakan berkata-kata dengan lidah yang lain, dengan bahasa yang lain. Ya, jadi tapi si rasul-rasul yang mengalami Pentakosta itu tentu sudah merasa, ini omongan gue apa? Kata-kata yang keluar dari lidah gue kok aneh ya. Dan itu akhirnya mereka pahami ketika murid-murid lain ketika menerima karunia Roh Kudus, mengalami turunnya Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus ini, ini sama nih. Sebab mereka berkata-kata dengan bahasa yang aneh, lidah yang aneh ini, gitu ya. Terjemahan LAI bahasa roh. Jadi emang kalau ngomong kenapa bahasa roh itu kok aneh bahasanya? LAI sendiri yang yang menerjemahkannya seperti itu ya.
Padahal sebenarnya kalau mau bener ya, elalon glossais itu adalah spok intang, berkata-kata dengan lidah. Bukan terjemahan yang bahasa roh. Bahasa roh itu udah apa namanya, lain lagi konteksnya. Ya memang berbahasa atau berkata-kata dari roh ya. Tapi lebih tepat harafiahnya itu elalon glossais itu lebih tepat diterjemahkan spoke in tongues, berkata-kata dengan lidah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan ya saya sudah berbahasa roh, gimana kira tata Bapak Ibu nggak bisa menghakimi juga ya. Sekaligus juga Bapak Ibu nggak bisa berkata itu salah gitu ya, karena memang itu bahasa lain kan. Bahasa lidah ya, orang mau ngomong apa tapi belum tentu juga itu benar. Nah itu dua hal yang berbeda. Nah saya nggak mau main di area itu ya, karena itu udah area doktrin. Saya hanya mengeksposisi ayat-ayat yang ada di Kisah Rasul ini ya. Nah jadi murid-murid baik yang ada di Efesus maupun yang di rumahnya Cornelius di Kaisarea ya, mereka semuanya menerima karunia roh, mengalami baptisan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus dengan elalon glossais atau spoke in tongue, berkata-kata dengan lidah, terjemahan LAI, mereka berbahasa roh. Nah, seharusnya ketika seorang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dengan cara diselamatkan, maka ia diampuni dosanya dan menerima karunia roh atau baptisan roh yang dijanjikan Bapa. Mestinya itu satu paket. Ya. Seharusnya ketika seorang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kan tadi kan, baptisan Yohanes itu baptisan bagi orang yang sudah bertobat. Tapi kamu harus dibaptis dengan nama yang lain, nama yang datang sesudah Yohanes, Yesus itu. Maka berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, maka kamu akan diampuni dosanya dan menerima karunia Roh Kudus. Jadi itu mestinya satu paket. Mestinya logikanya begitu. Ya. Jadi kalau setiap orang sudah dibaptis dalam nama Yesus, maka orang ini dosanya diampuni. Dan juga dia otomatis langsung terima karunia Roh Kudus. Tapi dalam Kisah Rasul tidak seperti itu. Ternyata tidak serta-merta demikian. Alias tidak selalu modelnya begitu. Pakemnya begitu. Kenapa? Karena kalau kita membaca, perhatikan baik-baik Kisah Rasul, ada yang dibaptis Roh Kudus bersama dengan baptisan dalam nama Yesus. Ada yang alami baptisan Roh Kudus setelah baptisan dalam nama Yesus. Bahkan ada yang menerima baptisan Roh Kudus terlebih dahulu sebelum dibaptis dalam nama Yesus. Ini menarik, saudara. Menarik. Jadi orang yang dibaptis dalam nama Yesus itu tidak serta-merta bersamaan langsung terima Roh Kudus, karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Karena ada yang terjadi bahkan sebelumnya. Dan ada juga yang terjadi setelahnya. Di mana ayatnya? Nih, ini yang bersamaan. Kisah 19 kembali di Efesus tadi, ayat 5-6. Sudah dibaca, kita baca lagi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Meskipun kayaknya beda ya. Mereka dibaptis dulu dalam nama Yesus, baru Paulus menumpangkan tangan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan, maka turunlah Roh Kudus. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa lain tadi ya. Kurang tepat tadi ya, bahasa yang lain, bahasa lidah, spoke in tongue dalam terjemahan Inggris. Tapi meskipun kayaknya terjadinya spoke in tongue ini ketika Paulus tumpangi tangan, tapi penumpangan tangan dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu sangat paralel ya, terjadi setelahnya dan mungkin di hari yang sama. Indikasinya kelihatan begitu. Jadi Paulus bilang sama jemaat di Efesus, kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya mau. Ketika mereka sudah dibaptis, mungkin keluar dari baptisan, Paulus tumpangi tangan dan baru mereka terima karunia Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa lain, spoke in tongue, bahasa roh. Jadi terjadinya di hari yang sama, mungkin di waktu yang tidak terlalu jauh. Jadi bisa memang bersamaan. Tapi tidak begini seterusnya, karena di Kisah Rasul yang lain ada yang seperti ini. Sebelum, ya kita baca ya. Ini kisah Cornelius, ya, Kisah 10 ayat 44-48. Saya baca dengan cepat. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Petrus ketika khotbah, turun Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kita sudah baca ayatnya tadi. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, ya, bahasa lidah, spoke in tongue, terjemahan yang tepatnya, ya.
dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini malah kebalikannya. Terjadinya baptisan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah atau berkata-kata dengan bahasa yang lain, ya, lidah asing, ya. Itu terjadi sebelum mereka dibaptis. Petrus lagi khotbah, tiba-tiba Kornelius dan sisi rumahnya mengalami Roh Kudus. Berbahasa roh dulu. Nah, ketika Petrus melihat ini bingung. Loh, kalau gitu apa halangannya mereka dibaptis dengan air? Dibaptis dalam nama Yesus. Orang mereka sudah terima karunia Roh Kudus. Sebab yang ku tahu, Petrus ingat dong tentu pengajaran gurunya dan apa yang dia ajarkan juga. Bahwa orang yang mau bertobat dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Lah ini udah terima karunia Roh Kudus. Jadi apa halangannya untuk tidak dibaptis air segera? Maka langsunglah dibaptis. Jadi baptisan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, itu bahkan bisa terjadi sebelum orang dibaptis air dalam nama Yesus. Yang sesudah. Kisah 8 ayat 15-17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini terjadi di Samaria. Filipus diaken itu sudah menginjili Samaria, kemudian mempertobatkan orang, membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena Filipus itu membaptis dalam nama Yesus, karena Filipus sudah jadi Kristen, diaken, salah satu pemimpin dari gereja mula-mula. Ketika aniaya di Yerusalem terjadi, dia ke Samaria, menginjili orang-orang Samaria, memberitakan Yesus kepada orang-orang Samaria. Banyak orang Samaria dan penduduk kota Samaria tertentu itu bertobat, dibaptis oleh Filipus dalam nama Yesus. Beritanya sampai ke Yerusalem. Rasul-rasul mengutus Petrus dan Yohanes, keduanya sampai ke sana. Mereka berkata, ya, kamu harus terima Roh Kudus, harus beroleh Roh Kudus, ya, harus terima karunia Roh Kudus, harus dibaptis Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena saya lihat Roh Kudus belum turun atas kalian. Ya, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, meskipun sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak serta-merta juga terima Roh Kudus, terima karunia Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Baru ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul mengatakan, baptisan Yohanes baptisan bertobatan, nggak cukup. Sekarang harus terima baptisan Yesus dalam nama Yesus, supaya orang yang sudah bertobat itu diampuni dosanya dan menerima karunia Roh Kudus. Tapi rupanya dibaptis dalam nama Yesus tidak serta-merta otomatis membuat orang itu menerima karunia Roh Kudus. Karena meskipun ada yang menerima Roh Kudus sebelum dibaptis atau bersamaan, tapi dalam kisah di Samaria ini, orang-orang menerima karunia Roh Kudus itu bahkan setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sudah dibaptis dalam nama Yesus. Ketika ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes, barulah mereka terima karunia Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Saudara sudah dibaptis dalam nama Yesus tentu kan oleh gerejamu masing-masing. Sudah belum menerima karunia Roh Kudus? Sudah, Pak. Tandanya apa? Yang ada tandanya saya yakin aja Roh Kudus ada, nggak bisa gitu. Kisah Rasul yang ngomong bahwa orang-orang yang terima Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, ya, itu tandanya berkata-kata dengan lidah, spoke in tongue. Bahasanya elai, berbahasa roh. Ya, kalau saudara menentang ini, ya maka kau anggap apa yang terjadi di Kisah Rasul ini bukan kebenaran. Kalau itu memang yang kau pilih untuk menafsirkan Alkitab, ya silakan saja. Tapi kalau kau seperti saya, Alkitab adalah kebenaran, ya dan amin, tidak mungkin salah, maka kau harus ikuti ini. Jadi kalau belum terima karunia Roh Kudus, bagaimana? Nah, tanda menerima karunia atau baptisan Roh Kudus sebagai janji Bapa, ingat ya, menerima karunia Roh Kudus, menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu janji Bapa. Bapa udah berjanji, itu pemberian terbaik. Ya, tanda kasat matanya gimana? Yang mengalami karunia atau baptisan Roh Kudus akan berkata-kata dengan lidah, elalon glosais tadi, spoke in tongue tadi.
Dalam Kisah Rasul, ketika itu terjadi, maka dinyatakan bahwa mereka sudah berbahasa. Dalam Kisah Para Rasul, ketika itu terjadi, maka dinyatakan bahwa mereka yang berbahasa lidah itu sudah menerima karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus yang apa? Itu yang dikatakan oleh Kisah Rasul, ya. Jadi semua, baik Petrus, baik Paulus, itu tahu bahwa mereka murid-murid ini sudah terima karunia Roh Kudus karena mereka sudah berbahasa lidah, ya. Spoke in tongue, ya, elalon glossais tadi, atau berkata-kata dengan lidah. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Ya, kalau kau baca tadi, kalau kau ikuti tadi, ya, baca lagi Kisah Rasul 1-28. Kalau nggak malas bacanya, ikuti aja yang sudah saya bagikan, pertinggalnya ada di YouTube ini. Yang pertama, mau percaya kepada Yesus. Pintu masuknya, nggak bisa ada jalan lain. Percaya kepada Yesus, karena yang dibaptis dalam nama Yesus lah yang bisa menerima Roh Kudus. Dibaptis pertobatan Yohanes nggak bisa, karena Yesus bilang harus dibaptis dalam nama Yesus. Para rasul mengatakan harus dibaptis dalam nama Yesus. Yang kedua, ingat, kalau orang mau dibaptis dalam nama Yesus, itu sudah dalam kesadaran mau bertobat, maka harus hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, ya, dibaptis dalam nama Yesus. Jadi bukan saja percaya kepada Yesus, tapi mau dibaptis dalam nama Yesus, maka harus dibaptis dalam nama Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu yang dibaptis sama gereja tertentu, hamba Tuhan tertentu, dengar nggak pendeta dan hamba Tuhan ini membaptismu dalam nama Yesus? Jangan-jangan membaptis dalam nama lain. Nah, kalau sudah, maka mestinya kita menerima karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Tapi kalau belum, karena kita merasa kok kita belum berbahasa roh, kita kok belum terima karunia roh, kita belum berbahasa asing sebagai tanda sudah terima karunia roh atau baptisan Roh Kudus, maka coba perhatikan tadi. Orang-orang di Samaria, terus orang-orang yang di Efesus tadi, itu akhirnya menerima karunia Roh Kudus setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus dan terima penumpangan tangan. Jadi jika sudah dibaptis dalam nama Yesus belum menerima, maka harus ditumpangi tangan oleh para rasul dalam konteks Kisah Rasul. Ya. Saat itu para rasul baik Petrus, Yohanes di Efesus, di Samaria, maupun juga Paulus yang di Efesus, itu semuanya sudah mengalami baptisan Roh Kudus, sudah menerima karunia Roh Kudus, sudah tandanya sudah mereka pernah dapatkan, yakni berbahasa lidah. Ya. Jadi tentu rasul-rasul di zaman sekarang di Indonesia di 2021 agak gimana kalau kita menganggap masih ada rasul gitu ya. Tapi sederhananya, kalau kau merasa sudah dibaptis dalam nama Yesus, sudah bertobat, sudah percaya, tapi kok belum berbahasa lidah, belum berbahasa roh sebagai tanda orang yang terima karunia Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, maka cobalah rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Dengan apa? Terima penumpangan tangan dari orang yang sudah mengalami itu. Ada transfer. Paulus sudah mengalami karunia Roh Kudus, Petrus dan Yohanes tentu juga sudah di Pentakosta itu. Ketika mereka lihat ada orang di Samaria sudah dibaptis dalam nama Yesus tapi belum terima Roh Kudus, mereka tumpangi tangan. Ketika Paulus lihat ada orang di Efesus sudah dibaptis dalam nama Yesus, dia tumpangi tangan, baru akhirnya mereka terima karunia Roh Kudus, yakni berkata-kata dengan bahasa roh. Terjemahan LAI bukan saya. Terjemahan saya yang tepat kalau bagi saya adalah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, spoke in tongue, ya, elalon glossais tadi. Baptisan yang seharusnya diterima oleh semua orang percaya. Baptisan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus sehingga dosanya diampuni. Kemudian menerima karunia Roh Kudus sebagai janji Bapa, sebagai dengan tanda mengalami berkata-kata dengan lidah atau bahasa roh. Itu yang tertulis di Kisah Rasul. Saya belum sedang membangun dogma. Kalau mau, mungkin nanti di khotbah hari Minggu, ya, saya akan siapkan materinya. Kasih komen kalau mau, ya. Bagaimana? Benar nggak sih Pak bahwa baptisan Roh Kudus itu tandanya berbahasa roh, itu ya? Kalau dari eksposisi Kisah Rasul, itu yang para rasul katakan, itu yang kitab Kisah Para Rasul ajarkan, ya. Saya tidak menemukan yang lainnya. Ayat-ayatnya sudah dipaparkan tadi, kelihatan benar. Saya nggak tambahin, saya nggak kurangin. Saya takut nambahin dan ngurangin ayat. Saya adalah orang yang komitmen, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang dikatakan Alkitab, itu yang saya ajarkan. Yang tidak, nggak saya tambah-tambahin. Jadi, jika sudah alami, ketika Roh Kudus sudah turun atas setiap orang percaya, atas setiap kita,
Maka setiap orang percaya, setiap kita akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hidup kita diberkati pastinya. Amin ya. Setan tak akan berkuasa atas kita. Amin ya. Dan berani menjadi saksinya di dunia ini. Amin ya. Kisah 1 ayat 8. Kalau kita sudah seperti ini, mujizat pasti terus ada buat kita. Jadi hadapi pandemi, zaman susah, zaman ngeri seperti ini, santai saja. Kenapa? Kau sudah punya janji Bapa. Janji Bapa, janji dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang maha itu, sudah diberikannya pada kita. Roh Kudus. Ya, tandanya apa? Tadi, sudah belum? Berkata-kata dengan lidah, spoke in tongue, elalun glossais. Berbahasa roh, terjemahan LAI-nya. Kata kisah rasul. Jadi ada 3 baptisan. Baptisan Yohanes, yakni baptisan bagi orang yang sudah bertobat. Baptisan dalam nama Yesus, yakni baptisan pertobatan yang akan dilanjutkan dengan menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus. Dan ketiga adalah baptisan Roh Kudus. Kenapa dipisahkan begitu? Karena tidak serta-merta orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, menurut kisah rasul, itu menerima karunia Roh Kudus. Maka harus ada mengalami baptisan Roh Kudus. Tandanya yang spesifik jelas, terpaparkan jelas, meskipun di awalnya ada 3, tiupan angin keras, juga lidah-lidah yang bertebaran, lidah api yang bertebaran dan berbahasa lidah. Tapi dari kisah rasul berikutnya yang menonjol menjadi tanda yang paling kasat mata adalah tanda yang keluar dari diri, yakni orang yang mengalami Roh Kudus, orang yang mengalami baptisan roh, orang yang mengalami karunia roh, dia lidahnya mengeluarkan kata-kata asing, spoke in tongue, berbahasa lidah asing. Semoga dipahami dan Bible Clinic ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya balik dulu. Oke. Gimana cara baliknya nih? Oke. Ya. Sip. Gitu ya. Saya bahas utang saya karena di awal-awal sejak ada baptisan saya berusaha untuk menjanjikan sudah selesai, terbayarkan dengan membagikan materi lebih dari 2 jam ini. Ya. Kayaknya iya. Oh belum, 1 jam 38 menit. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih untuk mengikutinya. Jangan diaminin, saya nggak suka diaminin. Tanya sama Tuhan lagi. Pelajari baptisan pertobatan, baptisan dalam nama Yesus, baptisan Roh Kudus itu. Kalau saudara mau benar-benar hidup penuh dengan Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Jangan banggakan pemahaman teologiamu. Maulah berubah. Ya, saya adalah orang yang mau berubah. Ya, dulu saya paling anti dengan berbahasa lidah itu. Ya, dulu. Ya, karena bagi saya nggak penting. Itu hanya karunia saja. Ya, karunia berkata-kata dalam bahasa roh yang tentu akan jadi berkat kalau diikuti dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Ternyata di kisah rasul yang kita bahas ini bukan karunia, ya, tapi adalah janji Bapa. Tanda orang mengalami baptisan Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus, yakni berkata-kata dengan lidah, spoke in tongue. Jadi ketika itu saya akhirnya merendahkan hati. Oke Tuhan, gue salah, gue nggak mau salah. Dan kalau memang tandanya seperti itu aku mau. Maka meskipun saya sudah dibaptis dalam nama Yesus saat itu, tapi belum mengalami spoke in tongue, maka saya datang ke ibadah-ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah-ibadah yang pendetanya selalu mengajak untuk altar call dan ditumpangi tangan. Ya, saya pilih beberapa hamba Tuhan yang saya doa dan saya cocok dengan dia. Dan saya masih ingat di Kelapa Gading itu, ya, saya ditumpangi tangan dan saya akhirnya mengalami itu. Saya ngomong, tapi saya sadar nih yang gue omongin apa nih. Tapi saya nggak bisa hentikan ya. Ada beberapa waktu sampai ibadah sudah selesai, saya masih ingat saya masih terus duduk di depan mimbar itu untuk terus berkata-kata. Bahkan pendetanya saya ingat sudah pulang gitu ya. Saya masih terus dalam kepenuhan Roh Kudus itu. Dan itu terjadi cuma sekali, tidak terjadi lagi ya. Jadi tanda orang yang mengalami Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus adalah seperti itu. Itu sudah saya bagikan eksposisi saya tentang kisah Rasul. Silakan saudara mendalaminya lagi secara pribadi. Semoga Tuhan bicara kepada saudara dan semoga banget kau mau tunduk sama Tuhan.
Terima kasih yang kasih komen. Jumat ini kita selesai. Besok saya punya program jam 9. Jangan sampai enggak ya. Programnya saya bikin rekaman yang bagus sama istri saya. Kita belajar, dan hari Minggu juga jam 9 malam saya lagi ya. Saya siapin materi keren banget, khotbah seri dari kitab Rut. Kita belajar bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan kitab Rut ya. Ada mungkin 6 sampai 7, mungkin 8 seri ya. Sudah direkam 4, sedang didalami 2, mungkin berkembang lagi kalau memang Tuhan tambahkan sesuatu yang baru kepada saya. Ikuti setiap hari Minggu. Saya di Deep Talk with Pase dari Senin ketemu Senin. 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Saya akan komitmen berusaha untuk ada jam 9 malam. Kayak kemarin ya, hari Rebo, saya nggak bisa siaran gitu ya, karena nggak bisa live, karena ada keponakan saya lagi di sini. Ini hari ini juga ada. Ya, tapi isi saya sudah bisa jadi pawangnya dia. Jadi nggak nangis lagi gitu ya. Ya, ketika saya gendong dia, waduh, di jam 9 ini ya, belum live streaming nih ya. Akhirnya saya naikin program simpenan cadangan gitu ya. Intinya saya mau komitmen jam 9 malam memberkati saudara. Berharap sungguh jerih payah saya ini memberkati saudara. Berharap sungguh juga saudara ini berkati bisa jadi berkat bagi yang lainnya juga. Dengan cara apa? Share program ini, kasih like program ini, subscribe yang belum subscribe, kasih komen yang bagus-bagus, saran, kritik supaya program ini semakin baik. Itu saja. Yang mau lebih menabur, memberkati pelayanan digital ini, ayo monggo silahkan, berapapun kita akan terima ya, karena ini sumbangan dari hatimu ya. Saya tahu pasti kau dengan sukacita memberinya. Percayailah, saya akan gunakan untuk memperbaiki alat-alat, terutama pelayanan digital kami ini. Kita coba nanti kalau memang didukung sama saudara, kita akan hire tenaga editor yang profesional gitu ya, sehingga tampilannya lebih keren. Mungkin saya akhirnya bisa mukanya lebih putihan gitu kali ya. Pokoknya dibikin yang bagus, yang semakin menarik, sehingga saudara yang nonton juga via handphonemu, via laptopmu, komputermu, TVmu, jadi enak gitu ya, menikmatinya juga jadi enjoy, jadi enak, jadi entertain juga. Karena bagi saya nggak ada salahnya firman Tuhan dikemas demikian rupa, semenarik sedemikian rupa, karena memang di zaman seperti ini kemasan itu, packaging itu begitu pentingnya. Benar nggak ya? Saya belum lama lihat ada madu mongso. You know madu mongso? Yang orang Yahudi pasti tahu madu mongso. Itu orang Jawa ya, ketan hitam begitu yang dibungkus sama kertas minyak. Zaman saya kecil itu kalau ke rumah mbah saya di kampung di Kediri, kalau Natalan itu bikin satu panci besar gitu ya, ketan, terus kita pulung gitu, kita bikin bulat-bulat, terus nanti ada yang motong pakai kertas minyaknya, dilinting gitu kayak permen begitu saudara. Ya, itu sederhana banget dan enak banget. Sampai sekarang mbah saya udah nggak ada, eyang saya udah meninggal. Kalau kesana itu kangennya bukan saja kangen pengen ke kampung, tapi madu mongso itu, karena madu mongso itu warna-warni, kertas minyak yang dipakai warna-warni ya, dan enak banget itu ya. Kalau ada yang bisa bikinnya dan mau memberkati saya, karena saya benar-benar pengen banget itu ya, rasanya tidak terlalu kering, tidak terlalu basah ya, tengah-tengah nyes gitu ya, manis, ketan itu loh, ketan hitam itu ya, tape itu ya, enak banget gitu ya. Dan belum lama saya pergi ke sebuah toko cenderamata, oleh-oleh gitu ya. Ada madu mongso dibuat dengan kemasan yang bagus banget, sudah bagus banget ya. Harganya gila banget. Isinya cuma 4 kalau nggak salah, harganya mahal banget gitu ya. Dan saya coba rasanya biasa saja. Saya masih yakin inget enakan mbah saya punya ya. Tapi kemasannya begitu rupa bagusnya sehingga bisa dijual dengan harga yang luar biasa mahalnya. Dan saya beli, termasuk korbannya, meskipun pas dites ya biasa aja rasanya, tapi tergoda karena kemasan. Jadi nggak ada salahnya kan di dalam dunia seperti ini kemasan kita perbaiki ya, kemasan digital kita bisa perbaiki, apalagi kalau kemasannya bagus, isinya juga bagus. Udah gitu nggak ya? Semoga isinya sudah bagus. Kalau bagus tolong didukung, karena kita SDM-nya terbatas, kita juga sumber dayanya terbatas. Kalau kau diberkati lebih, silakan membantu bersama-sama, kita bekerja sama ya. Saudara, dengan apa yang kau punya, tabur sesuka citamu dalam program ini. Ada nomor transfernya ya, ada nomor digitalnya juga, rekeningnya. Dan kalau lebih lagi, saya berharap doanya
Itu yang jauh lebih utama ya. Supaya saya terus amanah, sehat, bisa fit terus ya, bisa rekaman, bisa live streaming setiap malam jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa ya. Tuhan, makasih buat yang hadir dalam program ini hampir 2 jam. Berkati semua yang kasih komen, berkati yang mengikutinya, baik yang live maupun yang siaran tunda. Berkati kami semua Tuhan. Besok Senin kita akan masuk dalam kitab yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dari Senin sampai ketemu Senin, Deep Talk with Pase ini semoga jadi berkat. Viewernya semakin banyak, membuat juga orang semakin diberkati, banyak yang share, banyak yang kasih kritik, banyak yang kasih masukan, ide, sehingga ke depan digital ministry kami The Warriors ini semakin menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, visi misi kami adalah menjadi gereja alternatif yang melayani, terutama paling unggul di dalam digital ministry, dalam pelayanan digitalnya Tuhan. Kami belum besar, tapi kami mau main di sini Tuhan, mau fokus di sini. Berkati kami agar bisa punya dana yang cukup untuk membuat fasilitas kami semakin bagus, dan juga berikan kami orang-orang yang punya hati, yang punya kemampuan, sehingga tim kami semakin solid, semakin baik, semakin berdampak bagi banyak orang di luar sana. Ampuni salah dosa kami Tuhan malam hari ini. Kaulah Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam. God bless you. Sampai besok. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan. Antusias untuk memperbesar kerajaan surga. Haleluya. Amin.